Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa lillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakiman. Assalatu wassalamu ala al-mab'utsir rahmatan lil alamin asyrafal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali bisa berjumpa di Majelis Taklim Alumni SMA 6 tahun 79. Makanya saya nyebut 79-nya agak kurang enak juga tuh, soalnya saya baru lahir. Kalau Bapak udah tamat SMA ya Pak. Itu tamat apa masuk Pak? Tamat ya. Saya baru lahir. Jadi sebenarnya ini bukan ngajar karena nggak enak juga kalau ngajar. Tapi sharing aja ya, mudah-mudahan Allah berikan barokah kepada kita. Kalau kita sharing ini mudah-mudahan menjadi bekal bagi kehidupan kita. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan curahkan pada junjungan kita, kedua hasanah kita, yakni Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula pada seluruh keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita pun istiqomah, terus belajar, terus mengamalkan dan mendakwahkan nilai-nilai yang beliau SAW telah ajarkan untuk kita. Terima kasih juga Bu Rati tempatnya, mudah-mudahan barokah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dulu saya waktu di pesantren, saya jadi dari SMP ke SMA itu di pesantren Bapak Ibu di Ponorogo ya, di Jawa Timur. Itu di pesantren saya ngafal Quran, ngafal kitab, jadi kitab-kitab dihafal, bukan cuma dibaca, dihafal, ngafal Quran, ngafal kitab gitu. Tapi begitu lulus pesantren tuh saya punya kesimpulan bahwa belajar agama tuh nggak ada gunanya gitu. Saya pernah ada di posisi itu, Pak. Oh, nggak apa gunanya gitu belajar agama, apa hubungannya sama kehidupan sehari-hari gitu ya, cuma ngurusin soal harus begini harus begitu dan lain sebagainya. Makanya banyak teman-teman saya yang beasiswa dapat itu gampang banget sebenarnya, sekolah ke luar, ke apa, Mesir, Madinah gitu, Libya dan lain sebagainya. Cuman saya nggak mau waktu itu, teman-teman saya kuliah di sana, saya nggak mau. Saya pikir saya pengen punya uang yang banyak gitu, kira-kira begitu. Akhirnya saya kuliah di STMT Trisakti namanya, Sekolah Tinggi Manajemen Transportasi Trisakti. Terus pilih jurusan apa, transportasi udara. Pikiran saya sederhana aja, saya mau punya banyak duit dan jalan-jalan gitu. Belakangan saya baru ngerti, setelah di masa kuliah itu saya baru ngerti, dan akhirnya saya nyesal gitu ya, kenapa nggak lanjutin apa, ke belajar agama. Saya baru ngerti ada satu pelajaran yang selama belajar agama ini nggak diajarin. Bukan hanya di pesantren, tapi di semuanya, hampir semua saya saksikan itu kita nggak diajarkan. Jadi yang diajarkan di pesantren dan juga di agama kita sejauh ini hanya dua, yaitu what dan how. What apa dan how gimana? Sholat misalkan, kita diajarin apa itu sholat nih dari takbiratul, coba kalau tidak sholat itu apa? Takbiratul ihram sampai salam. Terus how-nya gimana caranya? Oh gini, bacanya ini, bacanya itu, bacanya itu, bacanya itu, bacanya itu, gitu. Gitu. Jadi kayak kita tuh nggak tahu linknya antara sholat dan hidup sehari-hari, apa linknya? Gitu. Gitu. Apa hubungannya antara sholat dan hidup sehari-hari? Nggak ada hubungannya, gitu. Nggak tahu kita. Jadi apalagi anak sekarang nih Bapak Ibu, ya, anak saya usia udah 22 tahun, yang paling besar, yang paling kecil sekarang 19 tahun, dua anak saya. Itu mereka kalau dibilang sholat kenapa? Why? Kenapa? Nggak bisa lagi what dan how. Tapi begini, pertanyaan itu bukan pertanyaan yang salah, bukan pertanyaan yang keliru gitu. Sebetulnya itulah yang harusnya dulu kita diajarin juga, why-nya.
Kenapa? Karena ya untuk yakin nanti kita harus tahu why-nya gitu Bapak Ibu ya. Sebelum ke sholat saya ingin tampilin dulu sedikit nih yang tadi tadi pagi saya tampilin di kuliah subuh ya. Agak menarik karena mungkin kan baru berikutnya mungkin ini pertemuan terakhir kita ya. Maksudnya saya di bulan depan apa ada acara, terus bulan depannya lagi oh iya buka puasa ya. Oh iya buka puasa satu lagi. Nih saya mau tampilin dulu yang tadi saya ini nanti baru ke sholat ya. Gunanya sih mau buat apa ngejelasin kenapa why-nya ya why. Nah, ini Bapak Ibu. Ini sama juga nih puasa, puasa Ramadan juga gitu. Kenapa ada puasa Ramadan gitu kan? Kenapa harus berpuasa Ramadan? Kenapa nggak bisa? Jadi kalau saya ingat lagu Bimbo dulu ya Bapak Ibu pasti ingat deh lagu Bimbo. Ada anak bertanya pada bapaknya gitu kan. Untuk apa berlapar-lapar puasa, ya kan? Jawaban bapaknya, lapar itu membuat kamu tetap rendah hati, gitu ya. Buat kamu itu jawaban itu kalau dikasih ke anak sekarang nggak cukup Pak, nggak bisa dia. Untuk apa sih berpuasa supaya jaga kamu rendah hati, ya tetap rendah hati. Nanti dia bilang kalau gitu nggak usah puasa. Saya ngasih ke orang lain, saya rendah hati juga. Terus kenapa harus puasa, gitu ya? Ini jawabannya Ibu sama seperti nanti yang akan kita buka terhadap sholat. Kenapa sholat itu harus kita jaga kekhusyuannya? Ini ada apa? Ada jurnal penelitian dari Baylor University, Houston, Texas ya, Amerika. Ini baru banget, masih masih fresh. Jadi kenapa kita harus puasa Ramadan? Gitu. Ini Bapak Ibu, kalimatnya begini, ini menarik sekali ya. Jadi intermittent fasting, intermittent itu kan artinya puasa terus ada makannya ya, ada bukanya. Kalau puasa terus itu beda lagi. Intermittent fasting from dawn to sunset, dari fajar sampai terbenamnya matahari selama 4 consecutive weeks, selama 4 pekan berturut-turut, itu akan men-trigger, memicu atau menghasilkan anti kanker serum. Serum anti kanker yang namanya proteome respon di dalam sel tubuh kita dan meningkatkan metabolic syndrome. Metabolic syndrome itu Bapak Ibu tahu ya, apa insulin yang tidak sensitif, kemudian darah tinggi, demikian pula gula darah tentu saja karena insulinnya tadi itu. Jadi memperbaiki metabolic syndrome dan menghasilkan serum anti kanker di dalam tubuh kita. Kalau puasanya 4 pekan berturut-turut, Bapak Ibu. Ya. Puasa 4 pekan berturut-turut, nih saya mau tampilin ininya ya. Mana tadi? Sebentar. Ini supaya kita, oh begini jadinya. Ini supaya kita tahu dulu ada maksudnya kenapa ini jurnalnya Bapak Ibu ya. Jadi nanti dari sini kita paham bahwa perintah-perintah, aduh, bentar ya, miring sih. Gimana nih? Kenapa ya kok begini ya? Udahlah, gambar ke bawah aja. Ini cuma contoh aja. Jadi begini Bapak Ibu, ini penelitiannya dilakukan, eh, empat sampel darah diambil sebelum puasa 4 pekan berturut-turut ya. Sampel darah diambil, kemudian dilakukan penelitian setelah puasa 4 pekan berturut-turut. Empat pekan berturut-turut puasa dari fajar sampai sunset gitu ya. Terus ya, kan? Oh gambarnya nggak masuk. Mana ya? Oh karena ini kali ya. Sebentar.
Nah, ini. Ini tetap mojok, nggak bisa center ya. Nah, jadi kemudian dilakukan apa? Sampel darah diambil lagi setelah 4 pekan puasa berturut-turut ya. Nah, hasilnya apa dari puasa 4 pekan berturut-turut itu? Anti kanker serum nih, kecil di sebelah sini, saya nggak bisa digeser ke sana. Anti kanker serum itu muncul di dalam tubuh orang itu setelah 4 pekan berturut-turut. Jangan berhenti puasanya. 4 pekan berturut-turut. Kemudian perbaikan DNA, protein yang memperbaiki DNA. DNA itu deoksiribonukleotik acid atau asam deoksiribo ya Bapak Ibu. Itu ditesnya pakai alat yang bahkan belum ada di Indonesia tuh ya. Ini ya. We conduct studi terhadap 14 orang kalau saya nggak salah ingat itu, selama 4 pekan mereka puasa, dan kami melakukan serum proteomic analysis using nano ultra high performance liquid chromatografi namanya. Itu bahkan belum ada di Indonesia. Gitu. Jadi singkatnya, orang kalau puasa 4 pekan berturut-turut terus berpuasa, dan puasanya nggak diikutkan sama stres, nggak puasa tapi nggak marah, puasa tapi nggak sedih, puasa tapi nggak kecewa gitu dalam ini, karena kalau marah, kecewa dan sedih berhenti, proses itu berhenti gitu ya. Kenapa? Karena terjadinya kebanyakan hormon kortisol ya. Lalu kita kembali ke sini ya. Nah, maksud saya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah yang tidak diajarkan selama ini kepada kita, sehingga terus terang aja waktu itu saya nggak yakin sama agama tuh gunanya apa gitu. Saya pernah melalui masa itu, dan setelah ngerti ini, itu betul-betul kembali nyesalnya luar biasa gitu. Ternyata tuh semua kehidupan kita itu jawabannya ada di agama, ada di Al-Quran gitu. Mungkin selama ini kita diajarin what dan how-nya, tapi nggak diajarin why-nya itu. Kenapanya itu? Nah, itu yang membuat kemudian agama itu jadi nggak menarik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena kita nggak tahu linknya antara diri kita dan agama. Bayangin, itu tadi serum anti kanker yang 4 pekan berturut-turut puasa itu cuma cukup dipakai selama 11 bulan. Gitu. Artinya harus puasa lagi nanti kalau nyampe tahun depan. Kalau hidup kita nyampe tahun depan harus puasa lagi. Gitu. Ya. Dan menariknya Allah bilang begini, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, surat kedua 185 itu ya. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an dan nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum, in kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah inginkan kemudahan bagi kamu dan Allah tidak inginkan kesulitan bagi kamu. Jadi dengan berpuasa Allah inginkan kemudahan bagi hidup kita. Ya. Maksudnya apa? Kalau kita puasa, kita memproduksi serum anti kanker di dalam tubuh kita untuk menangkal kanker itu sendiri di dalam tubuh kita. Artinya kita bisa menua dan wafat dalam keadaan sehat. Bukankah itu lebih mudah bagi kita daripada menua dan wafat dalam keadaan sakit? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Gitu. Nah, begitu juga sholat. Begitu juga sholat. Kenapa sholat harus khusyuk? Wah, luar biasa. Dampaknya sangat luar biasa, dan ini benar-benar dahsyat sekali. Ya, kita mulai pelan-pelan, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nih saya langsung gini aja deh. Ada bedanya nanti sholat khusyuk. Jadi kan khusyuk itu kan kata-kata dari bahasa Arab ya. Khusyuk itu apa sih? Banyak deh orang mengartikan dalam bahasa Indonesia. Oh, konsentrasi. Oh, ini, oh itu. Apa sebetulnya khusyuk itu? Kita kembalikan. Ini kajian kita pagi ini butuh fokus yang cukup banyak nih ya. Ini ada bedanya nanti, Bapak Ibu. Kita harus membuka. Ini harus membuka supaya tahu khusyuk itu apa dan apa gunanya sholat itu khusyuk gitu. Kenapa harus repot-repot sampai khusyuk? Kira-kira begitu. Kenapa nggak boleh sholat itu plak-plok saja? Kenapa nggak boleh gitu? Kira-kira begitu. Ini kan why-nya. Kalau how-nya sudah lewat kita. What-nya juga kita sudah tahu lah. Tapi why-nya supaya kita ngerti nanti kenapa harus khusyuk.
Nah, untuk masuk ke situ saya harus menjelaskan ada 3 terminologi kata yang beda. Yang pertama khauf, yang kedua khosyah, dan yang ketiga khusyuk. Ini kalau dalam terjemahan itu hanya diartikan takut, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini makanya bahasa Indonesia tuh nggak cukup nanti untuk ngejelasin beberapa kata dalam bahasa Arab. Pelan-pelan kita masuk ya. Nanti ujungnya kita tahu khusyuk itu apa. Ini khosya'a artinya khusyuk. Ya, khusyuk dalam bahasa Arab tuh khosya'a kalimatnya. Kemudian nanti ada khosyah dan ada khauf. Oke, pelan-pelan kita masuk. Yang pertama, surat Al-Hasyr ayat ke-21. Surat Al-Hasyr ayat ke-21. Kita buka. Ada yang bisa bantu saya baca terjemahnya? Mungkin ibu-ibu atau bapak yang mau bantu supaya didengar terjemahnya. Mungkin ibu-ibu ya. Surat 59 ayat 21. Oh ya, silakan Bu. Oh, oke. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini pada pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut pada Allah. Dan perubahan-perubahan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Nah, pelan-pelan ya Bu. Kalimatnya begini tadi sudah dibacakan terjemahnya. Saya ke belakang dulu. Watilkal amsal nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Perumpamaan ini kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Apa dia berpikirnya? Lau anzalna hazal qur'ana ala jabalin, seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung, la ra'aitahu khashi'an. Nah, ini dia, khashi'. Kalian akan lihat gunung itu khusyuk. Khusyuk itu apa? Sampai terpecah belah. Maka tadi kalimatnya terpecah belah gunung itu. Khusyuk, kalimatnya khasyak. Mutasaddi' itu terpecah ya. Jadi saking khusyuknya itu gunung sampai dia terpecah belah ya. Mutasaddi'an min khasyatillah. Khusyuk itu berisi khasyatillah. Khasyatillah. Takut kepada Allah. Nah, ini dia. Takut kepada Allah yang kemudian diartikan di situ tunduk. Kenapa disebut tunduk? Nah, ini ada maksudnya nih, yang khasyatillah. Ya, pelan-pelan nanti kita masuk ke sana. Oke. Saya ingin kasih dulu sekarang kata-kata. Ntar saya berusaha untuk ngasih dengan gampang nih, Bapak Ibu ya. Supaya langsung to the point aja. Oke, sekarang kita baca. Mohon dibacakan lagi Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 38. Saya ingin sekarang menjelaskan kata-kata khauf. Ya, kata khauf. Nanti ada bedanya antara khauf dan khasyah. Silakan Bu, bacakan. Nah, ini ya surat kedua ayat 38. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian dia, jika benar-benar datang petunjukku padamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih. Iya, terima kasih Bu. Rasa takut nih ya. Khauf ini nih Bapak Ibu nih. Kalimatnya khauf. Jadi manusia turun semua ke bumi, kemudian fa imma ya'tiyannakum minni hudan, nanti saya turunkan petunjuk, barang siapa ikut petunjuk saya, maka tidak ada rasa takut, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya. Jadi khauf itu rasa takut. Sementara tadi khosyah rasa takut juga, tapi kemudian sudah diartikan rasa tunduk, Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Nah, sebentar, saya pengen langsung soal ini supaya kita ngertinya lebih banyak, waktunya juga efisien. Jadi begini. Nah, kembali ke sini. Jadi khusyuk itu berisi rasa khosyah. Sementara tadi ada rasa yang harus hilang, namanya takut. Khauf, tadi kan 38 dari surat Al-Baqarah. Khauf, fala khaufun alaihim. Tidak ada lagi rasa takut. Tidak ada lagi rasa takut di dalam diri orang itu. Sementara khusyuk tadi isinya adalah rasa tunduk. Oke, khusyuk isinya rasa khosyah, tunduk. Jadi
ini kesimpulannya adalah, Bapak Ibu, mana dia kesimpulan? Saya langsung ingin kesimpulan aja, baru nanti ngasih contoh realnya. Mana dia? Nah, jadi apa itu khusyuk? Nih, khusyuk, apa itu khusyuk? Khusyuk adalah ketundukan yang berisi khosyah. Apa itu khosyah? Khosyah itu adalah rasa tunduk berdasarkan ilmu tentang yang ditakuti. Beda sama rasa takut yang khauf. Ya, pelan-pelan ya. Ini saya berusaha untuk bisa mudah. Jadi khusyuk itu adalah adanya ketundukan yang berisi khosyah. Khosyah itu ada, nanti dia menghilangkan khauf. Apa itu khosyah? Apa itu khauf? Khauf itu rasa takut dari dalam diri kita sendiri, semacam survival insting kita tentang diri kita sendiri. Sementara khosyah adalah rasa takut, rasa tunduk terhadap yang ditakuti. Nah, bisa digambar, gambaran ini bisa ditangkap ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika seseorang khusyuk, terjadi kepada dirinya khosyah, sementara berkurang dari dalam dirinya khauf. Itu maksud saya. Nah, jadi saya ulangi, ketika seseorang khusyuk, terjadi kepada dirinya dua hal. Pertama, bertumbuh rasa khosyah dan berkurang rasa khauf. Khauf itu tadi rasa takut dari dalam diri, seperti survival instinct kita. Kita pengen selamat, kita pengen enak, kita pengen hidup bagus, kita pengen ini, kita pengen itu, kita pengen itu, dan rasa takut, cemas. Nanti bisa nggak ya saya begini? Nanti dapat nggak ya saya itu? Nanti bagaimana kalau nggak ini? Nanti bagaimana kalau nggak itu? Itu berkurang. Itu berkurang. Yang bertambah apa? Rasa takut terhadap yang ditakuti atau Allah. Rasa tunduk. Gitu. Patuh bisa diartikan begitu, tapi ini rasa. Maksud saya kenapa harus repot-repot menjelaskan ini, Bapak Ibu? Ya, karena kalau kita sholat, keluar sholat tidak berkurang rasa takut survival insting tadi, itu kita harus cek apakah sholatnya khusyuk atau enggak. Itu maksud saya. Nah, itu. Rasa takut yang survival insting tadi itu berkurang sekaligus rasa tunduk berkurang karena adanya rasa tunduk kepada Allah. Gitu ya. Gitu. Rasa takutnya berkurang karena rasa tunduknya kepada Allah. Ya. Ini ada kaitannya nanti dengan apa yang terjadi dalam tubuh kita. Ada hormon yang terjadi dalam tubuh kita. Ada perubahan hormon yang terjadi dalam tubuh kita. Itu maksud saya. Makanya saya sejak awal harus jelaskan dulu isinya dari mana itu. Oke? Sebentar, sampai sini ada yang belum ngerti nggak? Ada kira-kira yang belum nyampe? Apa maksudnya nyambung nggak? Saya khawatir salah tangkap. Masih ragu ya? Saya ulangi ya. Iya silakan. Khusus itu kan untuk orang yang tasawuf. Enggak. Iya, iya. Oke. Mungkin seperti itu. Iya. Jadi kalau memang dia setiap umum melakukan khusus, aman lah. Iya. Tapi sebagai orang tasawuf, memang dia menjalankan hal itu. Betul. Iya. Oke. Nah, ini untuk menjawab itu kita buka surat langsung aja nggak ada di sini, surat Al-Mu'minun ya. Al-Mu'minun itu surat ke-23 ya. Ayat mulai dari ayat pertama boleh. 1, 2, 3. Ayat ke-1, ke-2 dan ke-3. Terus nanti kita buka juga surat Al-Hadid ayat 16. Silakan Mbak. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Cukup itu aja. Terus, ini kayaknya ada itunya ya, ada suara apa? Cesnya gitu ya. Apa saya coba pakai yang mic itu Pak ya? Oh, itu. Oke. Jadi saya kayak keganggu sama saya kurang konsentrasi. Coba deh pakai yang ini.
Tuh, apa namanya suara? Oke, coba ya Bu. Tes. Nah, ini lebih enak kayaknya ya, lebih clear. Oke, Bapak Ibu ya, tadi surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 ya. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman. Siapa mereka? Allazina hum ala salatihim khashi'un. Yakni mereka yang dalam salatnya khusyuk. Khusyuk salatnya. Jadi khusyuk salat itu adalah standar keimanan. Khusyuk salat itu adalah standar keimanan. By the way, iman itu apa sih? Iman itu adalah merasa aman. Coba kita buka Quran surat ke-6, surat Al-An'am ayat 82. Nah, ini nyambung deh. Jadi biar mudah ya. Surat 6 ayat 82. Ya. Nah, jadi untuk tahu iman itu apa sih ukurannya? Ukurannya adalah kita merasa aman. Aman terhadap apa? Tentu saja karena iman kepada Allah. Berarti ketika kita mikirin Allah, atau ketika kita berpikir tentang Allah, atau ketika kita merasa aman. Gitu. Nah, rasa aman itulah khosyah tadi itu. Khosyah. Jadi begitu kita ingat Allah, kita merasa aman. Nah, keamanan tadi, rasa aman tadi menghilangkan rasa takut kita. Takut kita. Bisa lebih mudah dimengerti ya, Nis, Bapak Ibu ya. Jadi maksud saya begini, ketika kita sholat, kalau sholat itu khusyuk, berarti setelah sholat atau bahkan dalam sholat, misalkan nih kita sholat, ada rasa gundah nih, ada rasa takut, mikirin apa? Mikirin anak, atau mikirin kesehatan, mikirin kemampuan nanti di masa depan, mikirin kekhawatiran ini, mikirin kekhawatiran itu. Ketika sholat, galau lah gitu ya. Ketika sholat, khusyuk, keluar sholat, semua itu sudah teratasi dengan aman. Rasa itu, rasa takut tadi. Itu, nah, itu khusyuk. Ya. Sholat yang khusyuk. Ya. Nah, jadi kembali lagi ke bahasan kita, Bapak Ibu. Masalahnya, ya, masalahnya adalah, ya, kita ini punya badan, ya, punya tubuh yang memang selalu memunculkan rasa khauf atau rasa takut tubuh kita sendiri. Namanya homeostasis. Jadi orang takut itu wajar, artinya dia masih hidup. Orang takut itu wajar, artinya dia masih hidup. Takut kan nanti keturunannya semua tuh macam-macam, cemas, apalagi curiga dan lain sebagainya, wajar. Kenapa? Karena dia masih hidup. Gitu ya. Tapi ketika dia sholat, rasa takut itu berkurang. Artinya sholatnya khusyuk kalau itu sudah terjadi. Gitu ya. Nah, homeostasis itu adalah mekanisme keseimbangan tubuh manusia untuk mempertahankan set point. Jadi kenapa kita takut? Karena otak kita mempertahankan. Nanti kalau kamu nggak begini, nanti jadinya begitu. Nanti kalau kamu nggak begitu nanti jadinya. Nanti kalau kamu nggak mikirin ini, siapa yang akan mikirin? Nanti kalau anakmu begitu, gimana? Nanti kalau anak begini, semua itu pasti akan terjadi, selalu akan terjadi. Sampai kapan? Sampai wafat, Bapak Ibu yang bilang. Sampai wafat. Nah, khusyuk itu mengurangi ini semua. Tidak menghilangkan. Tidak menghilangkan, tapi mengurangi. Makanya nanti selesai sholat, berkurang. Terus berjalan hidup, begitu lagi. Sholat lagi, berjalan hidup, begitu lagi. Sholat lagi, berjalan hidup, begitu lagi. Sholat lagi, dan seterusnya. Nah, gitu. Makanya kalimatnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, coba sekarang kita buka Quran surat kedua, surat Al-Baqarah, ayat 153 dan 154. 153 dulu ya. Silakan.
Iya, sampai situ dulu. Suruh minta pertolongan. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri wassalah. Minta pertolonganlah dengan sabar dan sholat. Kenapa kita suruh minta pertolongan? Ayo, kenapa kita suruh minta pertolongan, Bapak Ibu? Karena kita memang butuh pertolongan setiap saat. Sekarang ke 155-nya, Pak. Bu, Pak lagi, Bu. 155-nya sekarang, silakan. Tadi kita suruh minta pertolongan ya. Kenapa suruh minta pertolongan? 155-nya. Ya. Jadi kami pasti akan menguji walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wat tamarat wa basyiris sabirin. Kami pasti akan menguji kamu dalam kehidupan ini dengan bentuk rasa takut, rasa khawatir, kekurangan harta, dan yang menarik ada kekurangan buah-buahan. Kekurangan buah-buahan itu apa? Bukan berarti nggak ada sebuah semangka, nggak ada buah, bukan Pak. Buah itu Bu, itu adalah perumpamaan. Artinya apa? Tidak mendapatkan hasil dalam hidup ini. Contoh, kita punya anak, sudah kita didik dengan baik dari kecil, kita berikan sekolah, kita berikan semuanya. Tahu-tahu di kemudian hari, di masa dewasanya dia, maaf ya, punya atau terkena kasus narkoba. Gitu ya. Saat itu terjadi, seperti runtuh hidup kita ini, kita nggak mendapatkan hasil. Itu maksudnya. Kita bangun bisnis, kita bangun karir dari bawah, kita jalani sedemikian lama, tahu-tahu di penghujung kolaps, hancur semuanya. Itu samarot, hasil. Jadi hasil itu maksudnya buah itu bukan buah secara letterlek seperti buah semangka, bukan, tapi hasil. Kalau kita tanam pohon kan kita harapkan buahnya, itu hasilnya. Ada orang yang diuji seperti itu. Nah, gimana caranya bisa melewati itu semua? Sholat. Sholat. Tapi sholatnya harus menurunkan rasa khauf dengan menambah rasa khasyah. Gitu. Apa tadi khasyah? Kembali lagi sebentar. Apa tadi khasyah? Khasyah adalah tunduk kepada rasa tunduk yang berdasarkan ilmu terhadap yang ditakuti. Maka kalimatnya tadi kan 155 ya, ujiannya begini, pasti akan kita lewati. Bu, tenang aja kalau Ibu lihat orang di Instagram, di mana-mana, wah enak ya, anaknya sekolah luar negeri, wah enak ya, rumahnya hebat, bagus, oh enak ya. Ibu nggak tahu apa yang diuji kepada dia. Kalimat walanabluwannakum itu ada lam taukid di situ. Dan sumpah wawunya itu wawu qasam namanya, Allah bersumpah, sungguh dan saya bersumpah pasti saya akan uji kalian semua. Jadi kalau kita lihat orang kok kayaknya enak ya, kok kayaknya anu ya, kok kayaknya enggak. Nah. Enggak. Itu semua orang pasti punya ujiannya masing-masing, Bu, Bapak Ibu. Pasti sampai kapan? Sampai wafat. Yang bisa membantu itu cuma kalau dia tahu caranya sholat yang khusyuk. Nah, maka itu di ayat 156-nya, tadi kan 155 ya, 155 ya, sekarang 156-nya. Tadi kan wabasyiris sabirin, sampaikan kabar gembira kepada orang yang sabar, yang bisa sabar. Ya, siapa mereka? Perhatikan ini khosyah. Ya, silakan. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Nah, itu dia khosyah. Coba, kalau orang tahu ilmu itu, Bu, ilmu Bapak Ibu, ilmu 156 ini, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jangankan hidup saya, jangankan hasil yang saya harapkan nggak dapat tadi itu, jangankan cobaan yang berat ini, jangankan apapun yang ada dalam hidup saya, jangankan semua itu, bahkan diri saya pun adalah milik Allah.
dan akan kembali kepada Allah. Urusannya bukan di tangan saya. Itu namanya khosyah. Punya mindset yang seperti itu tuh khosyah. Mindset itu sering, bahkan bukan sering, selalu akan terlupakan, selalu. Kita jalan pulang nanti lupa. Nah, diingetin lagi kapan? Waktu sholat. Kalau sholatnya nggak sempat nginget itu, wah rugi sekali. Tahu-tahu begitu kena musibah lagi, begitu kena cobaan lagi, karena pasti kena nih, pasti akan terjadi. Kita lupa bagaimana caranya khosyah. Gitu. Ya kan? Jadi kita sholat khusyuk nih, nanti kita sholat zuhur. Khusyuk menghadirkan khosyah, walaupun belum ada cobaan nih. Khusyuk menghadirkan khosyah, oke. Terus pulang. Asar, sholat asar, nggak ada juga cobaan. Khusyuk, khosyah. Nah, khosyah itu kita kumpulin. Mungkin bisa jadi besok, lusa terjadi cobaan, terjadi ujian. Di situ kita punya deposit khosyah. Tebal, kuat di sini. Tapi kalau sholatnya lewat, blak, cuma tunggang-tungging, padahal itu adalah kesempatan untuk ngumpulin deposit khosyah. Di sini empty, kosong. Begitu terjadi, kolaps kita. Itu maksudnya. Nah, maka itu, Bapak Ibu, saya lompat dulu ke ujung ya, Sebenarnya sholat khusyuk itu nggak akan mungkin bisa kita dapetin 100% selama kita hidup di dunia ini. Nggak bisa. Nggak bisa ada orang khusyuk dari takbiratul ihram sampai nggak ada. Tapi apa? Itu latihan buat ngumpulin khosyah. Terutama saat ujian paling besar nanti yang belum kita lewati ujian itu. Kapan itu? Saat sakaratul maut. Saat sakaratul maut itu Bapak Ibu, kita sendirian. Walaupun dikelilingi anak, cucu gitu ya. Tapi kita sendirian. Nah, saat itulah kita butuh khusyuk kepada Allah. Supaya apa? Ini kalau berhasil dicabut nyawa dalam keadaan kenal Allah, selesai. Husnul khatimah. Tapi kalau kita gagal di situ, gagal juga. Jadi ujiannya belum datang nih. Ujiannya bakal datang kepada kita semua. Dan kita butuh belajar untuk bisa menjawab soal di ujian itu. Belajarnya mana? 5 kali minimal sehari, itulah sholat. Jadi sholat khusyuk itu ngumpulin kekuatan untuk bisa kita menjalani persoalan hidup sehari-hari, plus di ujung nanti kita bisa melewati satu-satunya ujian yang paling berat yang akan kita hadapi selama hidup ini, yakni sakaratul maut. Maaf. Saya sering beberapa kali menyaksikan orang sakaratul maut. Maaf ya, ada yang ingat cucu. Cucunya dipanggilin. Si Anu kok belum pulang? Sampai dia, oh si itu cucunya, lihat cucunya. Tuh cucu meninggal dalam keadaan ingat cucu. Itu debatable kita. Gimana nih? Ini menurut husnul khatimah atau bukan? Menurut saya enggak. Kenapa? Cucu itu kan kepemilikan, rasa yang paling dia sayangin lah kira-kira begitu, yang dia ingat gitu ya. Nah, jadi yang dia ingat bukan Allah, tapi apa yang teringat yang keluar itu apa yang paling dicintai. Gitu. Harusnya bagaimana? Harusnya kalimatnya la ilaha illallah. Ada lagi saya ngalamin juga. Orang wafat, jawab salam. Kita nggak lihat ada siapa, itu nggak ada di rumah sakit. Waalaikumsalam. Dia bilang, habis sholat isya nih. Waalaikumsalam. Terus, bilang, wah ini luar biasa ini. Orang ini. Ya, jadi berarti didatanginnya baik-baik, dikasih salam. Assalamualaikum. Dia jawab, waalaikumsalam. Bilang. Bunyi sedikit. Dan kebetulan nih orang memang jaga sholatnya luar biasa. Bukan cuma jaga waktunya, jaga itu. Kalau sholat tuh benar-benar. Saya menyaksikan sendiri beberapa kali ya, ketemu si bapak itu, almarhum. Salah satu yang luar biasa. Nah, jadi yang menarik dari ini kisah banyak saya menyaksikan orang wafat, saat sakaratul maut, menyaksikan saat orang itu setelah wafat mandiin mayat gitu ya. Banyak gitu Bapak Ibu. Dan dari situ saya belajar
memang jaga sholat, inilah senjata utama kita saat menghadapi sakaratul maut. Latihan, rehearse, latihan. Khusyuk, ingat Allah, ingat kita ini milik siapa tadi, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Milik siapa, dari mana, mau kemana, kita ini punya siapa, kemana kita akan kembali. Setelah kita nggak punya apa-apa, itu saat sholat, Bapak Ibu. Maka itu kesempatan latihan itu jangan kita sia-siakan karena ujiannya nggak main-main. Ujiannya nggak main-main. Apa? Dan nggak tahu kapan. That's it. Waduh, itu menarik sekali, Pak. Kenapa Allah rahasiakan waktunya itu ya? Supaya kita siap setiap saat. Kesiapan kita setiap saat karena nggak tahu kapan itu membantu perjalanan hidup kita sehari-hari. Membantu perjalanan hidup kita sehari-hari. Itu luar biasa. Ya, biasa. Nah, saya ingin menyampaikan begini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua itu bisa terukur. Nah, ini dia, bisa terukur. Di mana terukurnya? Di tubuh kita ya. Ini kan kita gini ya, karena ini ujian beneran, ujian yang nggak main-main gitu ya. Kita harus tahu ukurannya di mana. Kira-kira begini, setelah sholat, tadi gue khusyuk nggak ya? Gitu kira-kira gitu ya. Sampai sejauh mana khusyuknya saya itu? Nah, ini bisa ada tanda di fisik kita, di tubuh kita. Di mana? Begini Pak, Bapak Ibu. Saya ajak kita pertama begini. Rasa khauf tadi, rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir tadi ya, namanya kan stres. Ya, jenisnya macam-macam. Takut tentang tadi ada 5 hal tadi ya, surat kedua 155 tadi ya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju', takut lapar. Takut lapar itu bukan hanya lapar perut, tapi juga sekarang lapar pikiran. Lihat orang bisa jalan-jalan ke Eropa, tiba-tiba kita jadi orang lapar. Iya, itu lapar beneran Bapak Ibu. Gitu ya. Lihat orang bisa bisa ini, tiba-tiba kita begini, tiba-tiba kita merasa miskin, tiba-tiba kita merasa kurang, lapar. Lapar itu stratanya tinggi, banyak. Ada beberapa level, bukan cuma lapar. Kalau lapar perut maaf nih, 10.000 juga selesai. 10.000 rupiah. Nah, makan gorengan, makan lontong gitu ya. Tapi kalau lapar yang ini nggak ada batasnya nih Pak. Nggak ada batas. Gitu ya. Nah, stres. Stress response system di dalam tubuh kita itu diwakili oleh 3 kelenjar. Ini cara kita mengukur nanti. Nah, kita mengukur masing-masing. Saya nggak mau nuduh. Kita nggak usah nuduh orang, lo nggak khusyuk lo gitu. Ini buat kita, buat ngacaknya kita. Ini penting supaya kita sakaratul mautnya insya Allah bisa siap, Bapak Ibu. Itu aja. Tujuannya ke situ. Gitu ya. Nah, terjadi stress response system dalam tubuh kita, khauf tadi diwakili oleh 3 kelenjar. Pertama namanya hipotalamus, kemudian pituitari itu ada di bawah hipotalamus, dan adrenal. Cirinya apa? Menghasilkan hormon namanya kortisol. Hormon kortisol ini kita butuh tapi sedikit. Kalau terlalu banyak, dia akan menekan imun sistem tubuh kita. Ya. Nah, jadi orang stres itu ciri sederhananya adalah hormon kortisolnya berlebihan. Hormonnya berlebihan. Dan ketika dia berhasil nanti, maaf yang kedua supaya lengkap ya. Jadi gini, ini kan sistem kelenjar. Jadi sebenarnya gini Bapak Ibu, saya izin sedikit ya, ini bukan kuliah kedokteran tapi harus saya jelasin. Di tubuh manusia itu ada 2 sistem. Nah, yang pertama sistem kelenjar atau nama lainnya endokrin ya. Kelenjar itu ada 8 dalam tubuh kita semuanya, termasuk pankreas. Pankreas itu kelenjar mengeluarkan hormon namanya insulin. Adrenal juga kelenjar, ada hormon namanya adrenalin. Pituitari, hipotalamus, tiroid, kelenjar gonad ya, dan seterusnya. Nah, ada satu sistem lagi yaitu sistem saraf. Sistem saraf itu ada 2 lagi sistem saraf ini. Pertama saraf pusat dari otak ke tulang belakang, ini saraf semua isinya ini. Dan yang terakhir dan yang kedua saraf yang lain, yaitu saraf periferal namanya. Gitu ya. Gigi ada sarafnya, ujung tangan, ujung kaki ada sarafnya, gitu ya. Itu saraf tepi semuanya. Nah, kedua-duanya ini akan berhubungan ketika terjadinya stres atau khauf dalam diri kita. Ciri sederhananya nih saya sederhanain aja, namanya sympathetic nervous system. Ini atau simpatik. Simpatik itu bukan simpati karena diambil dari bahasa Yunani yang artinya menyeluruh. Sederhananya, ketika seseorang khauf,
belum ada rasa khosyah, dan artinya kalau dia sholat tetap dalam keadaan seperti ini, berarti belum khusyuk. Apa dia? Pertama, kalau orang stres, salivanya berkurang, mulutnya kering, ujungnya gampang sariawan. Sariawan itu stres. Iya. Jadi kalau orang nggak stres, walaupun kegigit lidahnya, itu nggak akan jadi sariawan. Tapi karena mulutnya kering, salivanya kurang, kegores sedikit aja akan jadi luka. Dan lukanya lama sembuh karena dia punya atau ada diabetes. Nih, ya. Berikutnya, yang jelas-jelas aja ya, ada stimulasi gula darah. Ini berarti stres. Gula darahnya tinggi. Gula darahnya tinggi. Jadi ini tesis bahwa kalau kita sholatnya benar khusyuk, gula darahnya akan rendah. Gitu. Terus kalau orang stres, Bapak Ibu, terjadi perlambatan kerja pencernaan. Terjadi perlambatan kerja pencernaan. Sembelit. Nggak bisa ke belakang. Stres. Gitu ya. Nah, nih Bapak Ibu ya. Jadi maaf ya, termasuk juga fungsi genital ya. Fungsi genital. Nah, ini gampang kelihatan di bapak-bapak. Ya. Itu fungsi genital itu terkait juga stres. Ya. Bukan tua, bukan karena usia sudah tua terus fungsi genitalnya hilang, bukan, tapi stres. Maaf ya, kita sudah dewasa. Impotensi itu stres. Betul. Jadi rupanya kalau teman SMA walaupun sudah usia tetap aja anak SMA juga ya. Tetap aja seperti anak SMA juga. Nah, jadi Bapak Ibu itu ya, ini fungsi simpatetiknya bekerja ketika terjadinya autonomic nervous system atau stres tadi. Sebaliknya, ketika bisa rilis stres, ketika terjadinya khosyah, artinya lepas itu tadi ya, akan sebaliknya melambat. Denyut jantungnya melambat, kemudian juga stimulasi gula darah tadi teratasi oleh stimulasi kelenjar empedu ya. Kemudian stimulasi saluran pencernaan lancar, pencernaannya sehat gitu ya. Kontraksi kandung kemih ini yang membuat kemudian secara genital sehat gitu ya. Stimulasi alat kelamin akhirnya juga ke situ. Ya, itu stres. Nah, jadi Bapak Ibu mana tadi? Nah, jadi begini Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Ya, jadi ketika terjadinya Bapak Ibu kekhusyuan di dalam diri seseorang, ya, kekhusyuan di dalam diri seseorang, keluar hormon namanya asetilkolin, Bapak Ibu ya. Asetilkolin. Asetilkolin itu apa? Yang pertama tadi membantu otot, konstruksi otot, dan otot yang dimaksud adalah jantung kita. Dan yang kedua, fungsinya asetilkolin tadi memainkan peranan penting di bagian otak namanya hipokampus, yaitu short term memory menjadi long term memory. Jadi sederhananya, ketika seseorang khusyuk itu, Bapak Ibu, ini gambarannya begini, gambarnya. Nah, ini ya. Ini seperti orang bermeditasi. Ini saya nggak punya gambar lain, ya. Cuma gambar ini. Tapi sholat tuh mirip seperti ini. Sholat khusyuk tuh mirip seperti ini. Pertama, detak jantungnya menjadi baik, bagus. Kemudian menjadi simpatetik nervous system tadi berkurang. Stres tadi ya. Dan ciri-cirinya tadi sudah kita katakan. Gula darah, darah tinggi. Semuanya tuh ya.
berkurang, turun, dan terjadi parasimpatetik nervous system mulai terjadi masuk ke sini, ya, ke dalam apa namanya, ke dalam jantung, ya, kira-kira begitu. HRP-nya, HRP itu heart rate variability, ya, ya, makin baik atau makin bagus. Tes. Nah, jadi menjaga sholat khusyuk itu adalah memastikan terjadinya transfer dari rasa takut atau khauf kepada rasa khosyah, milik Allah. Itu. Kalau ada transfer ini, itulah khusyuk dalam sholat, Bapak Ibu. Gitu. Yang ditakutin apa misalkan gitu ya? Ini saya kemarin Saya kemarin tadi pagi ada jamaah di tempat saya ngajar subuh tadi, kena stroke ringan, bukan stroke ringan, kena stroke. Terus pas kena stroke itu dia ininya mati sebelah, ya, badannya mati sebelah, masih tadi baru fresh tadi pagi itu. Terus saat itu dia bilang begini, saya ingat apa yang diajarkan Ustaz tentang khusyuk, kata dia gitu. Langsung saya mencoba menyerahkannya kepada Allah. Padahal saya takut banget karena dia masih lagi di rumah sakit memang, ya, kena stroke, kemudian sudah hampir 1 jam sebelah kiri badannya itu nggak bisa bergerak. Nah, terus dia semacam meditasi tadi, nggak diinin, saya tanya, nggak dibocorin itunya, ujung-ujung itu, enggak, saya lupa, gitu, istrinya juga lupa. Tapi yang dia ingat adalah pelajaran ketika ceramah beberapa waktu, terus dia mencoba melakukan itu. Dia serahin kepada Allah gitu, kira-kira ini semua milik Allah, ini semua akan kembali kepada Allah, saya pun milik Allah, saya pun akan saya serahin aja ya Allah, kalau saya wafat ya Allah, saya nggak pernah minta hidup ini, Engkau yang berikan, ini hidup ini adalah milikmu dan lain sebagainya. 1,5 jam posisi tidak bisa gerak, terus kembali ke normal. Tadi pagi orangnya ada. Nanti kalau Bapak Ibu berkenan lihat ada rekaman di Masjid Al-Ukhwah, nanti mungkin bisa ditunjukin oleh Bu Hani, ya. Itu dia ngasih testimoni tadi pagi. Ngasih testimoni. Sebelumnya ada jemaah kami di Majelis Makbul Qur'ani itu namanya Pak Hari. Dia memang sudah punya 4 ring di jantungnya, kemudian kena serangan jantung beberapa waktu lalu. Kemudian dibawa ke rumah sakit. Nah, terus kata dokter harus dikateter kan untuk tahu ada penyumbatan di mana. Kateter itu kan sakit karena tidak bisa dibius total kan, karena jantung nggak bisa dibius. Yang dibius hanya lokalnya saja. Nah, selama ini katanya sulit banget ada orang di kateter itu bisa tahan. Saking sakitnya kan dimasukin gitu ya untuk dites uji. Nah, yang dia lakukan Pak Hari, dia mengingat apa yang diajarkan ini, dia melepaskan kepemilikan ini dengan mengatakan, ya Allah, hidup ini saya nggak pernah minta, Engkau lah yang kasih kepada saya. Ini milikmu hidup ini, termasuk rasa sakit ini, jantung saya, mati saya, adalah milikmu saya, itu proses ini. Jadi terjadi khusyuk walaupun di luar sholat. Nah, itu maksud saya begini, latihan khusyuk kita untuk saat kayak gitu tuh Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Dia bilang begini, Pak Hari itu masih ada orangnya juga. Beliau bilang begini, rasa sakit itu ada, tapi kayak terangkat dari saya. Tapi saya tahu itu ada rasa sakit itu. Sehingga 1,5 jam proses kateter itu saya lalui dengan santai aja. Sampai dokternya bingung, Bapak, maaf ya, kalau sakit bilang ya Pak. Kalau sakit bilang ya, iya nggak apa-apa. Akhirnya dipasang ring lagi, 2 ring di dalam ring. Karena ring yang awal sudah menyempit. Ring, terus dipasang balon, karena dia mau berangkat umroh sama saya tanggal 28 besok, segitu dulu, nanti pulang umroh, pasang lagi. Rasa sakit. Kenapa bisa berkurang seperti itu tadi? Karena detak jantungnya berkurang, parasimpatetik nervous systemnya jadi aktif, jadi ada hormon asetilkolin. Hormon itulah yang kemudian membilas semua itu. Nah, itu tandanya dia khusyuk. Nah, yang saya maksud tuh begini, Bu, Bapak Ibu. Kita butuh itu saat wafat. Pak Hari tadi kemarin ketemu saya cerita, seandainya saya wafat saat itu, rasanya malah saya mikir, kenapa saya nggak meninggal aja? Ya, lagi khusyuk, lagi ini ke Allah gitu ya. Gitu. Ya, kira-kira begitu, Bapak Ibu. Nah, ini maksud saya, inilah sholat khusyuk, Pak. Inilah sholat khusyuk.
Seperti itulah kadarnya, gitu ya. Itulah kadarnya sholat khusyuk. Makanya nggak mungkin orang khusyuk sholat dan buru-buru, nggak mungkin, karena ada rasa itu tadi, nikmati, kembali kepada Allah, merasakan ini milik Allah. Gitu. Nah, oke, terakhir mungkin sebelum tanya jawab, saya ingin kasih beberapa tips buat Bapak Ibu, beberapa ayat yang bisa dipakai untuk membuat diri kita ini latihan khusyuk. Saya biasanya pakai ayat itu, saya baca-baca, saya ulang-ulang, saya renungi ya, beberapa ayat ini supaya membuat kita khusyuk dan melepaskan rasa takut kita. Pertama, Quran surat ketiga ayat 109. Surat Ali Imran ayat 109. Silakan Bu Hani. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Nah, itu Bu. Ayat ini pendek, tapi kalau saya baca ayat ini di dalam diri saya sendiri ini meredakan rasa khawatir saya. Walillah, milik Allah, ma fis samawati wa ma fil ard, apapun yang ada di langit dan di bumi ini milik Allah semuanya. Wa ilallahi turja'ul umur, dan bukankah semua urusan akan kembali kepada Allah? Gitu. Jadi saya dengan ayat itu melepaskan tuh kekhawatiran, lagi khawatir mikirin apa, lagi ini, lagi itu, terus saya baca ayat itu, oh iya ya, milik Allah juga. Gitu. Milik Allah tuh gini Bapak Ibu. Ini cara saya ya, tips saya yang mungkin bisa dipakai oleh Bapak Ibu kalau Bapak Ibu berkenan gitu ya, dan itu nanti menambah kekhusyukan. Jadi kadang saya khawatir terhadap sesuatu misalkan ya, di masa depan, khawatir ini, khawatir itu. Terus saya baca ayat itu, terus saya bayangkan maksud Allah begini, milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi, dan segala sesuatu kembali kepada Allah. Maksudnya begini, saya misalkan ya, saya khawatir nanti nyampe nggak ya, nanti begini nggak ya, nanti begitu nggak ya, nanti anu nggak ya, nanti jadi nggak, apakah segala macam gitu ya. Nah, masuk ke dalam diri saya kalimat itu, kata Allah, kamu kan milik saya, dan segala urusan kembali kepada saya. Maksudnya, kalau sekarang kamu saya matikan, saya matiin kamu sekarang, semua yang kamu khawatirkan itu nggak akan terjadi kan? Jadi apa gunanya kamu khawatir terhadap semua yang belum terjadi itu? Toh kalau kamu matikan, kalau saya matikan kamu sekarang, apa yang kamu khawatirkan nggak akan terjadi kan? Jadi cara berpikir terbalik itu Bapak Ibu, dibalik, kenapa saya khawatir? Kalau saya mati sekarang nggak ada itu semua. Dan mati itu kan bukan di tangan saya, di tangan Allah. Ya kan? Gitu ya. Nah, yang kedua, ayat yang kedua. Jadi ayat itu membuat saya bisa melepaskan rasa khawatir, bisa melepaskan rasa takut di masa yang akan datang, gitu ya. Dengan cara tadi berpikir terbalik. Oh iya, Allah, saya ini milik Allah, dan urusan saya semua kembali kepada Allah. Buktinya, kalau Allah tutup saya hari ini, detik ini, nggak ada semua yang dikhawatirkan tadi. Nah, sekarang ayat yang kedua, surat ke-6 ayat ke-17. Surat ke-6 ayat ke-17, surat Al-An'am. Silakan. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Iya. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa. Nah, itu dia. Jadi, jika Allah berkeinginan atau berkehendak merasakan kepada kita satu mudarat, itu mau kita jungkir balik gimana ceritanya, kalau Allah belum berkehendak, itu gak akan terjadi mudarat itu bisa terangkat. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Tidak ada yang bisa mengangkat itu kecuali Allah. Gitu. Wa iyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah berkehendak memberikan kepada kita kemudahan, maka nggak ada yang bisa menahan itu. Seluruh bumi ini berkumpul untuk menahan, nggak bisa. Jadi udah lepasin aja. Ya kan? Kita tuh yang ngototnya itu yang bikin kita sakit kan, yang bikin kita cemas itu kan, aduh pokoknya saya nggak suka kalau begini, saya nggak suka, saya nggak suka, saya nggak mau, saya nggak mau, saya nggak mau gitu kan ya. Padahal yang kita tidak mau tadi, sekeras apapun kita berusaha, kalau Allah belum mengizinkan untuk terangkat, nggak akan terangkat. Coba aja, nggak akan bisa terangkat.
Sementara kalau satu kebaikan Allah kehendaki kepada kita, mau seluruh dunia ini menghalangi, nggak bisa. Nyampe juga kepada kita kebaikan itu. Gitu. Jadi udah, tenang aja. Itu membuat nanti kita jadinya mengurangi khauf dan mulai khasyah. Gitu kan? Waduh, sudah saya yakin Bapak Ibu punya pengalaman hidup lebih banyak daripada saya. Betapa ayat itu benar. Gitu Bapak Ibu. Jadi udah, untuk apa kita ngotot terhadap sesuatu yang memang tidak ada di dalam jangkauan kita? Yang kita bisa apa? Berdoa pada Allah, minta pada Allah, mengembalikan beriman kepada Allah, berusaha semampu usaha kita sudah selesai gitu. Ya, di sininya kita merdeka. Saya sering bilang begini, kalau dalam situasi cobaan gitu ya, supaya bisa hilangkan khauf dan khasyah. Saya sering istilahkan, Bu, Pak, saya bilang gitu, jangan sampai kita kalah 2 kali. Ada orang yang curhat ke saya, ditipu oleh orang sekian banyak, itu adalah uang hasil pensiun dirinya dan istri, cita-citanya pengen bangun rumah, pengen berangkatin haji, anak menantu dan lain sebagainya. Tahu-tahu ketipu, habis hilang sekian miliar gitu ya. Maaf, istrinya stroke. Kemudian datang ke saya, gimana Ustadz? Saya bilang, Bapak bilangin sama ibu, sama istri, jangan mau kalah 2 kali. Loh, kalah 2 kali gimana maksudnya Ustadz? Sudahlah uangnya ditipu gitu ya. Terus Bapak atau Ibu tetap ada di rasa khauf tadi itu. Akhirnya maaf ya, jadi sakit. Dia istrinya kena stroke dan lain sebagainya. Akhirnya nggak bisa main sama cucu, padahal ada cucu. Kan rugi waktunya. Loh, terus gimana? Lakukan. Terus kita nggak usah lapor polisi, Ustaz. Kalau lapor, silahkan lapor. Kalau ngurusin, silahkan ngurus. Tapi di sininya sudah menang. Artinya apa? Sudah tidak ada lagi khauf tadi. Kembali kepada khasyah. Kembali caranya gimana? Saya ajarin si bapak itu. Saya bilang begini, namanya Pak Agus ya, ini kan gak ada rekamannya, saya buka aja lah. Pak Agus di Depok. Oh iya ada ya, Bang. Ya pelajaran. Jadi beliau ini suami istri bekerja, terus ayo kita kumpulin duit pesangon, kita begini-begini. Oke, sudah kumpul, terus mau mengeksekusi rencana itu keburu COVID, akhirnya ketunda kan. Nah, dalam masa COVID itu datang seseorang ngajakin bisnis. Ini Pak, pokoknya nanti kembali 2 tahun, bla bla bla. Ini kan sedang begini, segala macam gitu ya. Nah, si suaminya terbujuk nih, bilang sama istrinya, ini ada bisnis bagus, 2 tahun pasti kembali 2 kali lipat, bla bla bla, begini. Istrinya bilang, nggak usah. Udah kita stick to the plan aja. Enggak, ini bagus, bla 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 bla. Nggak usah. Akhirnya karena dibujuk-bujuk terus, luluh juga. Ya udah terserah Bapak deh. Dimasukin uangnya semua. Ini. COVID selesai, rencana tadi nggak jadi juga, kan banyak tuh yang begitu tuh. Nggak, uangnya gimana? Ya nggak bisa Pak, di soalnya udah berubah, udah nggak lagi COVID, udah segala macam, stroke istrinya, stres, gitu ya, kecewa. Ya wajar lah, cita-cita yang sudah diimpi-impikan, yang sudah dibangun, yang sudah direncanakan, tahu-tahu harus terkubur sedemikian rupa dalam kondisi yang nggak enak, Bapak Ibu yang dirahmati. Nah, saya bilang, Bapak jangan mau kalah 2 kali. Apa maksudnya kalah 2 kali? Sudahlah uangnya nggak ada, terus sakit juga gitu ya. Geserlah dari khauf ke khasyah. Gimana caranya Ustadz? Nah, saya ajarin. Saya bilang begini, Bapak pernah doa nggak? Selama hidup pernah doa begini nggak? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya pasti pernah dong Ustadz, kata dia gitu kan. Tiap hari saya doa begitu. Apa artinya doa itu? Ya Allah, berikan saya hidup di dunia yang hasanat dan berikan saya hidup di akhirat yang hasanat. Terus Allah dengar doa itu. Hamba saya si Doni ini minta hidup akhirat yang hasanat nih. Kasihan dia belum punya cukup modal untuk hidup di akhirat yang hasanat. Saya ambil deh modalnya. Soalnya dia minta terus setiap hari pengen hidup akhirat yang hasanat. Sementara dia dulu amalnya nggak ada, nggak banyak. Juga orangnya nggak baik-baik amat. Saya ambil deh modalnya, ya kan, Bapak Ibu? Coba uang 6 miliar, 7 miliar, itu kalau kita ada dalam posisi benar, itu sepeser pun nggak akan lari dari kita. Akan dipertanggungjawabkan oleh orang yang menipu tadi itu
di akhirat. Uang, jadi saya bilang, Pak, Bapak belum nyampe surga, duitnya udah nyampe duluan. Kalau Bapak khosyah, sadari bahwa itu bukan punya Bapak, punya Allah. Kalau ini skenario-nya kalau nggak kembali ya. Kalau kembali, alhamdulillah, selama waktu Bapak menunggu, merasa cemas, Bapak kembalikan ini milik Allah, itulah yang jadi modal masuk ke surga. Dengan adanya transformasi dari khauf ke khosyah. Bapak Ibu dikhianati orang misalkan gitu ya. Bapak Ibu ditipu orang misalkan ya. Kalau dalam masa ditipu itu kan rasanya pasti nggak enak itu. Kalau dalam masa itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, nggak mungkin terjadi kalau tidak izin Allah tadi. Kalau Allah tidak berkehendak untuk mencabut mudarat ini, siapa yang bisa? Karena semua milik Allah gitu ya. Nah, saat itu argonya jalan tuh. Argo apa? Argo bersyukur, argo kesabaran, argo khosyah kepada Allah, menyerahkan kepada Allah. Itulah yang jadi modal nanti masuk surga. Nah, dari mana semua itu Allah perlakukan? Dari menjawab doa kita selama ini, minta hidup dunia yang hasanat dan akhirat yang hasanat. Jadi Allah lagi jawab doa kita justru. Khosyah. Tunduk kepada Allah yang memiliki. Nah, sekali lagi kembali ke awal, latihannya di sholat kita. Jadi sholat itu adalah engineeringnya supaya kita punya khosyah. Sebelum terjadinya peristiwa yang real terjadi pada hidup kita. Yang real apa? Ya ujian, cobaan. Termasuk nanti ujian yang paling akhir nanti sekali lagi saya ulangi. Ya ini apa? Sakratul maut. Kira-kira begitu. Jadi jangan kita sia-siakan sholat. Mari kita geser dari khauf kepada khosyah. Caranya ada 2 ayat tadi saya sampaikan tipsnya, yakni surat ketiga ayat 109 dan surat ke-6 ayat ke-17. Ada satu lagi deh biar kuat, surat ke-64 ayat ke-11. At-Taghabun ya. Itu surat. Iya. Iya. Khusyuk tadi, Pak. Oh, enggak, semuanya. Oh iya, inilah yang tadi yang kita bahas. Kalau khauf itu rasa takut yang berasal dari dalam diri, seperti kita pengen ini, pengen itu, khawatir anu, khawatir itu. Sementara khosyah, rasa takut, rasa tunduk setelah paham kepada siapa kita takut. Jadi tentang Allahnya, kemudian kita tunduk. Termasuk ada rasa takut juga di situ. Nah itu karena Allahnya, karena kita mengenal Allah. Sementara khauf adalah rasa takut dari dalam diri. Survival instinct kita. Bedanya di situ. Gitu. Silakan surat 64 atau Hubun ayat ke-11. Tes. Habis baterainya kali. Bisa cek. Nah, itu dia, Bu. Tes. Ya, ini tes. Ini bisa. Tes. Nah, jadi ma asoba min musibatin illa biiznillah, tidaklah satu musibah menimpa kepada siapapun juga kecuali dengan izin Allah. Ya, bukan kemauan Allah ya, izin Allah. Beda tuh, kemauan Allah. Izin. Ya. Kemudian wa may yu'min billah yahdi qalbah. Dalam situasi musibah itu, kalau seseorang beriman kepada Allah, maka Allah akan tunjuki hatinya untuk menemukan solusi. Ya, jadi begitu terjadi musibah, yang pertama harus kita lakukan adalah yu'min billah, merasa aman kepada Allah, khosyahkan. Oh iya, berarti Allah lihat saya. Ini kan terjadi atas izin Allah, walaupun bukan kehendak Allah ya, walaupun bukan kehendak Allah, belum tentu kehendak Allah maksud saya. Gitu. Jadi ayatnya
Beda lagi. Ya, Kalau di pengertian saya, ya, kalau kehendak Allah banyak kan yang baik-baik. ya. Tapi kalau istilah Allah biasanya bisa baik, bisa buruk. Yang kita perbuatan kita. Iya. Persis. Sekarang kita buka surat keempat ayat 79. Surat An-Nisa ayat 79. Tadi kan musibah ya, musibah itu asal katanya asoba. Silakan. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Nah. Dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Nah. Kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia. Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Nah, itu dia, Bu. Ya. Jadi apa-apa yang menimpa kita dari kebaikan, ya, itu dari sisi Allah. Sementara apa-apa yang menimpa kita dari keburukan, min sayyi'atin fa bi nafsika fa min nafsika wa arsalnaka linnasi rasulan dan seterusnya. Ma asabaka min hasanatin, asoba tadi akar kata yang sama dengan musibah ya. Ma asabaka min musibah, ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika wa arsalnaka linnasi rasulan dan seterusnya. Apa yang menimpa kamu dari kebaikan itu dari sisi Allah, sementara yang buruk itu memang ada investasi kesalahanmu sendiri. Untuk apa? Untuk memperbaiki kita, untuk menyeimbangkan lagi timbangan kita, gitu, dan lain sebagainya. Menjadi kafaroh, menjadi penutup dosa dan kesalahan kita, dan seterusnya. Kuncinya adalah di kedua hal itu kita menerimanya dengan baik, karena itu biiznillah, dengan izin Allah. Nah, jadi kalau kita punya itu, kita lepas saja ngejalaninnya, itu maksudnya. Dan itu adalah khusyuk. Gitu ya. Silakan, mungkin ada yang mau. Iya, silakan, Pak. Misalnya kan kita berdoa Iya. kebaikan keluarga, untuk ya pokoknya segala hubungan yang keluarga. Iya. Terus kondisinya kamu mesti bersedekah, kamu mesti bersilaturahmi, kamu mesti berusaha. Saya berusaha, kita udah setuju. Saya gimana yang bisa kita lakukan? Makanya itu hal benar. Iya. Maaf ya, coba kita buka surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 260 dan 261. Al-Baqarah 260. Ya, silakan, Bu. Dan ingatlah ketika Ibrahim. Itu berapa? 260 ya? Ya. Berarti 261. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebiji biji yang dibutuhkan di tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah memperluas. Nah, sebentar nih. Ini ayat yang sering salah artikan. Jadi kalau kita berinfak satu infak itu maka seperti masalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Seperti ditanam biji, kemudian tumbuh 7 tangkai, dari 7 tangkai itu tumbuh masing-masing 100, jadi total 700. Gitu ya. Ini ayat, ibu-ibu, bahaya kalau nggak dijelaskan ayat berikutnya. Gitu ya. Karena orang akan mikir begini, oh, untuk dapat 700 juta, infak 1 juta. Betul nggak? Iya kan? 1 jadi tumbuh 7. Setiap 7 ada 100. Total 700 kan? Infak 1 juta, 700 juta dapatnya. Gitu kan? Ini keliru karena nggak disambung sama ayat yang berikutnya, 262. Nah, inilah pola yang harus kita pahami saat kita berdoa. Gitu ya. Jadi doa itu bukan mengharapkan apa yang kita dapat. Nanti saya dapat apa ya? Dapat apa ya? Bukan itu dulu.
Karena itu jadinya pamrih. Padahal Allah katakan nih, berikutnya ayat 262, silakan Bu. Loh. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan. Nah, Tidak ada rasa takut pada mereka. Nah. Mereka tidak bersedih. itu dia kalimat yang dari tadi kita bahaskan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Saya ulangi kalimatnya ya, ini dalam bahasa Arabnya dari 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah tsumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala azab lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang yang seperti tadi itu berinfak di jalan Allah, walaupun Allah janjikan 700 kali lipat, tapi dia tahu bahwa semua itu di sisi Allah, dan persekot yang dia dapat langsung untuk menandakan kita diterima atau enggak itu adalah rasa hilangnya khauf tadi itu. Tenang. Tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Jadi keliru kalau orang infak nih 1 juta. Dia gelisah, khawatir kapan datangnya 700 juta gue ya gitu. Mas gue udah infak 1 juta, kata Allah kan 700. Kapan datangnya? Salah. Keliru. Justru dapatnya di dunia ini begitu dia infak karena tadi khasyatillah. Khaufnya hilang, hazannya hilang, itu artinya diterima. Dan itu maksudnya adalah khusyuk. Jadi maksud saya Pak, menjawab pertanyaan Bapak, kita doa. Minta kepada Allah, ya Allah, anak saya tolong sehatkan, tolong ini, tolong itu, tolong ini, tolong itu, gitu ya. Nah, buru-buru Bapak Ibu geser dari minta itu langsung geser kepada saat ini khusyuk dengan cara khasyatillah tadi itu, serahkan semuanya kepada Allah. Kalau Bapak Ibu nggak menyerahkan, Bapak Ibu khawatir. Saya doa minta anak saya baik, sehat, dan dapat jodoh lah, contoh gitu ya. Tapi ini usia dia udah 32, kok belum ada juga ya. Nah, masuk khawatirnya. Masuk khawatirnya artinya apa? Nggak berhasil tadi doa itu. Dari mana tahunya? Contohnya tadi. Justru ketika berhasil, ya Allah, anak ini milikmu, hambamu. Ya Allah, hambamu ini engkau titipi anak ini. Sekarang dalam hal-hal yang saya tidak punya kemampuan, ya Allah, saya serahkan kepada engkau. Begitu tenang, begitu enak. Lihat nanti keajaiban seperti apa yang akan datang. Saya ada kasus begini. Ada jamaah, Ustaz, iya. Wah, ini maaf ya, ibu ini pokoknya kalau udah ada dia WA, terus telepon lagi, terus saya mau ngomong, Ustaz, ya kenapa? Rupanya anaknya sudah nikah lama, tapi belum punya anak, sudah nikah 7 atau 8 tahun gitu, belum punya anak. Terus gimana nih Ustaz? Gimana nih? Kan habis kajian, terus dia telepon tanya, saya bilang ya ibu gini aja, terus ini balik lagi, ini udah Ustaz sampai kapan? Pokoknya dia sekali. Wah, pengen jawaban segera. Kalau bisa besok anaknya hamil gitu, kira-kira begitulah. Kepengenan dia begitu. Terus ujung-ujungnya saya bilang, Bu, maaf ya, karena ibu butuh jawaban dan tanya terus ke saya akan jawab dengan jujur. Begini Bu, saya bilang di telepon. Sebetulnya menurut saya ada faktor utama yang saya rasa, kan dia cerita, Ustaz, ini pokoknya anak saya setiap minggu saya teleponin untuk ngingetin dia. Itu kurma muda yang mama kirim udah dimakan belum? Itu kamu kenapa sih nggak mau ikut program aja? Emang nggak boleh apa di rukun Islam apa? Nah, itu yang dia tanya ke saya. Emang nggak boleh ya Ustaz, program bayi tabung, bla 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 bla, segala macam. Itu kamu kok gini kok itu segala, anaknya yang perempuan, jadi diteleponin. Saya sudah segitunya Ustaz, tapi kok kayaknya dia nggak ada usahanya, bla 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 bla. Ujungnya saya bilang, Bu, sebenarnya di sini saya lihat ada satu faktor utama nih yang membuat anak ibu belum bisa hamil itu. Saya bilang, apa Ustaz? Ya, rasa takut ibu itu mengalir kepada anak.
Sehingga rasa stres tadi membuat kelenjar gonad, dia tadi mana kelenjar gonad tadi, kembali ke sini kan? Nih, kelenjar gonad tadi ini genital terhambat, fungsi genital terhambat, relaksasi kandung kemihnya terhambat karena dia stres. Aduh, usia udah sekian, ini berhasil nggak ya? Gitu. Ini nggak ya? Ini udah masa subur, tapi kok nggak ada tanda-tandanya ya? Kok justru tambah dipikirin, tambah tidak berhasil. Saya bilang begitu. Baru dia pikir, oh gitu ya Ustaz. Iya. Caranya gimana supaya nggak gitu? Sekarang gini Bu, Ibu datang ke rumah anak mantu itu, datang atau panggil mereka, Ibu ngomong bertiga maksud saya kepada mereka, bilang begini. Nah, saya kasih tahu cara ngomongnya gitu. Nah, Ibu bersyukur kamu sudah dapat jodoh, kamu sudah menikah, rumah tangga. Soal anak, kamu jangan khawatirkan. Itu milik Allah. Itu rezeki dari Allah. Apa yang belum Allah berikan, berarti belum ada rezeki. Apa yang Allah sudah berikan akan menjadi rezeki. Mama tetap menyayangi kamu apapun yang terjadi kepada. Ya. Pas telepon itu saya bingung, kok diem aja nih ibu ini, halo gitu. Ya, katanya dia sadar dan baru terharu gitu. Ya, itu yang membuat selama ini kita tuh salah konteksnya tuh karena ngejar yang dipengen. Padahal justru dengan itulah jadinya terhambat. Walaupun doa kita tadi memang doa yang baik. Itu Bapak Ibu. Ya. Ada lagi satu cerita lagi ya, buat menguatkan nih Bapak Ibu ya. Di jamaah kami di Majelis Makbul Quran itu ada namanya Pak Indra. Ya. Bukan Pak Indra ini ya. Pak Indra itu juga angkatan 79 juga, tapi alumni SMA 4 ya. Seusia sama Bapak Ibu juga. Dia dulu waktu anaknya kecil, anaknya tuh punya penyakit matanya nutup sendiri sebelah. Kadang-kadang sebelah kanan, kadang-kadang sebelah kiri. Iya. Dia bingung kan kenapa ini anak gitu. Terus dibawa ke rumah sakit di Indonesia, ini syaraf Pak, begini begitu, apa ininya nggak tahu gitu. Akhirnya karena dia punya asuransi dari kantor dibawa ke Singapura. Kata dokter di Singapura, wah ini penyakit yang cukup langka, nggak ada trigger yang pasti kenapa dia bisa begitu. Pokoknya nutup aja sampai 100%. Nanti kebuka, nutup lagi yang sebelah sini 100% gitu ya. Nah, dia dan istrinya tuh sampai berantem terus, sampai pokoknya luar biasa lah. Karena kepengen anaknya disembuh, istrinya tuh pokoknya pengen sembuh. Gimana caranya kita bawa kalau perlu ke Amerika, kemana kayak dan bla 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 gitu. Kalau perlu jual ini jual. Pokoknya pengen sembuh. Jangan sampai ini anak besar dan mempunyai penyakit itu. Kira-kira begitu. Singkat cerita, dia berangkat umroh bertiga. Karena dia baru punya anak satu waktu itu. Berangkat umroh bertiga. Terus waktu di Masjidil Haram di Ka'bah setelah umroh, ya kan anaknya kan ikut dibawa gitu ya. Anaknya masih usia waktu itu 5 tahun kalau nggak salah, anak perempuan. Saya dikirimin fotonya juga tuh Bapak Ibu, ada fotonya di saya. Nah, saya juga udah minta izin, boleh diceritain nggak ke pengajian-pengajian? Silahkan katanya Ustaz. Nah, pas habis umroh, si Pak Indra ini bilang gini sama rombongan, termasuk istrinya, udah lu pulang duluan deh gitu ke hotel, nanti gue nyusul, kira-kira begitu ya. Ini sini si Safia anaknya biar sama saya. Kenapa? Udah pokoknya pulang dah gitu, kira-kira begitu ya. Nah, pulang semuanya. Dia tinggal di Masjidil Haram, di Ka'bah. Terus dia sholat Pak, dia cerita ke saya sholat Ustaz. Sholat, anak tuh saya taruh depan saya. Dia tidur karena kecapean, saya taruh depan saya. Sholat, habis sholat saya kira-kira saya ngomong gini sama Allah. Dalam hati saya gitu ya, sambil berdoa. Ya Allah, ini anak kan pemberianmu. Saya nggak pernah minta. Saya udah nggak sanggup. Saya nggak sanggup juga kalau melihat dia tumbuh dewasa dengan penyakit ini. Udah terserah deh, kira-kira begitu. Sambil sedikit ngedumel, tapi nyerahin ke Allah. Gitu. Udah, dia nggak ada harapan sembuh, nggak ada harapan apa, karena dia cuma dalam otak dia mana bisa sih sembuh atau apa gitu ya. Cuman dia ngomong gitu aja di itu. Udah pulang umroh, kemudian 3 minggu setelah pulang umroh, tiba-tiba tuh matanya yang sudah mulai turun tadi ngebuka. Mereka sudah tahu nih, oh kalau ngebuka sebelah kanan berarti sebentar lagi sebelah kiri nih gitu kan. Karena ganti-gantian. Ditungguin yang sebelah kiri itu. Loh, kok nggak nutup-nutup? Sebulan, 2 bulan nggak nutup-nutup Bapak Ibu. Sampai sudah hampir setahun karena nggak nutup lagi, mereka bingung sendiri gitu. Akhirnya balik lagi ke Singapura, ke dokter yang di Singapura. Pas begitu di fMRI,
penyakit yang tadi udah nggak ada lagi. Yang saraf tadi itu. Jadi ada hambatan saraf di otaknya si anak, udah nggak ada lagi. Ya. Jadi total bersih. Total bersih. Itu kemampuan ikhlas berserah diri kepada Allah tuh segitu kuatnya, Bapak Ibu. Itu khasyah itu, khasyah. Nah, jadi maka itu kalau kita menginginkan sesuatu seperti doa untuk anak, seperti doa apa, buru-buru jangan ada di cemasnya itu, kita buru-buru tarik diri kita, kemudian khasyah kepada Allah, itu cara yang benar supaya bisa dapat apa yang sedang kita cita-citakan itu. Tapi kalau kita tetap ada di rasa khawatir, rasa cemas, rasa takut tadi kalimatnya kan nggak bisa ketemu. Ya. 261 dan 262 dari surat Al-Baqarah. Fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Hilangin rasa takutnya, hilangin rasa sedihnya. Itu rumusnya. Jadi sebetulnya bukan harus sedekah, harus bukan, tapi hilangin rasa takutnya, hilangin rasa sedih. Silakan doa, minta apa? Silakan. Anak pengen ini, anak mau itu, supaya gampang jodohnya, supaya apa? Silakan. Tapi buru-buru, jangan ada di situ kita, jangan ada di rasa khawatir itu. Kenapa? Sekali lagi saya ulangi ya. Kalau kita ada di situ, masih ada rasa takut, masih ada rasa cemas, nggak ketemu solusinya. 261 dan 262 tadi surat Al-Baqarah. Nah, itulah khusyuk. Demikian Pak, kira-kira. Ya, silakan Bu. Orangnya ini Ustaz. Silakan. Kayak soal khusyuk. Iya. Sama adalah pengalamannya, kita kan sudah berusaha khusyuk, Iya. kita sudah kasih kiat-kiatnya dengan beberapa surat Al-Quran, tapi pada kenyataannya saya tuh sering pikiran tuh masih suka jalan-jalan gitu. Iya. Ini balik lagi sampai seperti itu. Jadi kalau nggak khusus. Iya. Yang kedua ini kan zaman dulu Nabi Muhammad itu kan salah satu sahabat Nabi. Iya. Itu kan waktu kemana yang orang Betul. itu di pagi itu pada saat sholat ya. Betul. Tapi dia kondisinya pagi Khusyuk. Iya. Jelaskan. Baik. Terima kasih Bu. Jadi betul sekali Bapak Ibu. Sekali lagi saya ulangi tadi, memang kita nggak akan bisa 100% khusyuk. Gitu kan? Jadi kita fokus, pasti agak-agak melayang ke sana, melayang ke sini gitu ya. Kemudian kita tarik lagi kepada kekhusyukan gitu. Syaratnya apa? Setidak-tidaknya setengah durasi sholat itu kita khusyuk. Quran surat keempat ayat 142. Silakan kita buka. Surat An-Nisa ayat 142, supaya kita jangan tidak termasuk sholatnya orang yang munafik. Ya. Apabila mereka berdiri sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bergantung dia di hadapan manusia. Dan mereka tidak melihat Allah kecuali sedikit sekali. Nah, ciri sholatnya orang munafik 3. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Yang pertama, malas, kusala. Yang kedua, yura'unan nas. Kalau ada orang kelihatannya keren gitu, kalau nggak ada orang malas-malasan. Yang ketiga ini, wala yazkurunallaha illa qalila. Dalam sholatnya itu mereka ingat Allah cuma sedikit. Ingat Allah juga tapi sedikit. Lalu para ulama menjelaskan maksud dari sedikit itu. Artinya sedikit itu apa? Kurang dari setengah durasi sholat. Jadi maksudnya, kalau kita ingin selamat nih, tentu saja kita nggak bisa 100% ingat Allah dalam sholat kita, tapi setidak-tidaknya kita berjuang berusaha agar setengah plus 1 itu kita ingat Allah. Maksudnya gimana? Misalkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kita sungguh-sungguh ingat Allah nih, tiba-tiba ingat apa? Tarik lagi. Terus tahu-tahu ingat yang tadi belum diingat, belum dikejar, tarik lagi. Perjuangan itu mudah-mudahan 50% plus 1-nya kita ingat Allah, menang. Nah itu tadi khasyah Bu. Ya, menarik. Jadi kan semua orang bisa langsung menghadirkan Allah. Kan kita kadang-kadang kalau yang belum pernah itu, gimana cara Allah? Ada waktu saya kecil tuh kita pikirin Allah tuh kayaknya Iya. misalnya orang yang lagi pakai mukena besar gitu kan,
Karena kita kan nggak ada wujudnya Allah gitu kan. Iya. Nah, dan tidak bisa sembarang orang yang kayak mungkin udah kalau dikatakan bahwa kembali lagi ke Allah yang sesuai, gitu kan. Mau mana? Mau gitu. Bagaimana kita kembalikan ke Allah? Sampai sekarang tuh kadang-kadang orang masih kasih ada caranya. Oke. Iya. Sekarang kita buka. Kita buka Quran surat kedua ayat 152. 152. 152 dari surat Al-Baqarah. Nah, jadi yang namanya ingat Allah itu adalah bersyukur. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Jadi ingat Allah itu bukan ingat zatnya Allah, tapi ingat fi'liyah atau perbuatan Allah kepada kita dan lahirlah syukur. Itu artinya ingat Allah. Fazkuruni azkurkum, wawu di situ namanya wawu a'taf. Wawu a'taf lin nasakh, ada dua a'taf itu. Nah, tujuannya wawu itu menunjukkan bahwa apa sih ingat Allah itu? Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepada aku dan jangan tidak ingat aku. Atau saya bisa juga ingat ciptaan yang Allah ciptakan. Misalnya kan kita bisa kalau menciptakan alam sesuatu gitu kan, jadi maksudnya ada bayangan di diri kita bahwa kita bersyukur gitu. Iya, gini. Jadi kenapa disebut bersyukur? Karena itu direct kepada kita. Tapi kalau lihat ciptaan Allah saja, iya, yang direct kepada kita. Yang direct kepada kita itu gunanya supaya memang langsung kena kepada kita. Misalkan kita bisa hidup, kita bisa ada sampai hari ini, detik ini, sekarang. Kita tidak pernah menciptakan diri kita sendiri. Keberadaan kita adalah karena iradah Allah, karena keinginan Allah. Toh nggak ada yang kita korbankan selama ini karena semuanya milik Allah. Kita lahir dalam keadaan nggak punya apa-apa. Sudah Allah berikan semuanya dan lain sebagainya. Nah, itu. Yang direct kepada kita itulah yang membuat kita jadi bisa langsung touching kepada Allah. Jadi bukan zatnya Allah, tapi fi'liyah atau perbuatannya Allah. Ujungnya syukur. Nah, ini mana lagi yang kamu dustakan kan? Gitu. Dan satu lagi, kalau kita juga harusnya kalau ada masalah yang tadi keluar, mungkin kita katakan bahwa saya ikhlas, saya pasrah, dan itu atas ketentuan itu lebih enak. Ya itu dia. Makanya tadi kan ada 3 ayat yang saya sampaikan kan. 3 ayat untuk melatih khusyuk tadi. Walillahi ma fis samawati wa fil ardh wa ilallahi turja'ul umur. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan di bumi. Semuanya kembali kepada Allah. Implementasinya, ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Kenapa? Toh semua ini milikmu. Toh semua urusan kembali kepadamu. Terus surat ke-6 ayat ke-17, wa iyam saskallahu bidurin fala kasyifalahu illahu. Kalau kita kena mudarat, tidak akan ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah. Wa iyam saska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu terhadap segala sesuatu. Kalau memberikan kita kebaikan. Jadi itu memang ayat itulah untuk khusyuk kita. Ma asaba min musibatin illa bi iznillah, surat 64 ayat ke-11. Tidaklah satu musibah terkena kepada kita kecuali dengan izin Allah tadi, ya kan? Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Jadi perlakuan itu atau yang terjadi kepada kita kemudian kita lepaskan itu dengan bantuan ayat-ayat tadi, itulah khusyuk. Itu Bu kira-kira. Oh ya. Jadi ya betul sekali. Jadi ketika kita konsentrasi khusyuk, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu memang kita bisa lupa waktu gitu ya. Waktu banyak dalilnya yang menjelaskan tentang itu. Kenapa? Nih. Bapak Ibu. Gini ya. Jadi ada 86 miliar neuron dalam otak manusia. Ini neuron itu adalah sel di dalam otak, sebenarnya seperti ini neuron itu. Dan neuron itu akan ketemu dengan sel yang lain. Ketika ketemu dengan sel yang lain terjadi yang namanya sinaptik. Sinaptik itu seperti nyalanya listrik gitu ya. Ya, neuron ini ada 86 miliar dalam otak manusia. 86 miliar. Apa itu? Neuron itu. Nah, neuron itulah yang membuat kita berpikir tentang A, berpikir tentang B, takut ini, khawatir itu, bla bla bla. Nah, ketika rasa khauf tadi berhenti atau berkurang, berarti neuron
sinaptik neuron yang merupakan rasa takut juga berhenti. Nah, ketika itu terjadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan lupa waktu. Bahkan lupa rasa tadi. Tadi ada sahabat Ali bin Abi Thalib. Kalau yang sekarang yang dekat ini, tadi saya cerita pagi tadi tentang ada orang namanya Mas Santo, bisa Bapak Ibu lihat nanti di rekaman Masjid Al-Ukhuwah, tadi dia ngasih testimoni juga, ketika dia khusyuk, stroke-nya hilang. Stroke-nya 1 jam dia stroke itu hilang. Terus Pak Hari yang di Majelis Mahfudz Qur'ani kami, kateter, nggak merasa sakit sama sekali. Kenapa? Karena semua kan adanya di sini. Gitu. Iya, silakan. Ya. Ya. Pengalaman kalau kita ujian dari Iya. sekali kita bisa fokus. Soalnya jalanan. Iya, Ustaz. Iya. Kalau diberi ujian, Ya, diberi ujian sama Allah, itu kita bisa khusyuk. iya. Tadi seperti tadi Ustaz sampaikan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya juga selalu, ya Allah, ini semua izin-Mu. Iya. Aku kembalikan kepada-Mu, Iya. habis aku lakukan. Iya. Nah, tapi kalau itu sudah berlalu, kita menemukan khusyuknya itu Susah lagi. Iya. Jadi rasa rasanya juga suka kadang-kadang ada yang hanya ujian Allah ada untuk bisa Dekat lagi kepada Allah. kepada Allah. Iya. Itu Iya. Iya, betul, Bu. Jadi tahu nggak Ibu kenapa itu terjadi ya? Kenapa kita kalau diuji sama Allah lebih gampang khusyuk? Kenapa demikian? Karena otak kita sudah nyerah, mentok. Rasa khauf kita, rasa takut kita tadi sudah mentok. Makanya kita akhirnya kembali kepada Allah. Sebetulnya rasa mentok itu bisa kita lakukan tanpa perlu datangnya ujian dulu. Itulah latihan dalam sholat, itu maksudnya. Gitu, mentokin diri kita itu. Mentokinnya gimana? Di sini kita sadari, oh iya, semua ini milik Allah, mau kemana saya? Di mana saya? Gitu. Kalau bukan Allah, gitu. Nah, butuh kita merenung, butuh kita melepaskan rasa takut kita yang diri sendiri dan kembali kepada kekuasaan Allah, gitu. Nah, itu harus kita lakukan sebelum datangnya ujian. Supaya apa? Supaya jangan datang ujian yang berat-berat. Kira-kira ntar kita nggak kuat, gitu kan? Benar. Iya kan? 5 kali sehari kita dalam fokus begitu nggak gampang. Nggak gampang. Iya. Makanya tadi Bu, Bapak Ibu, hadiahnya juga mahal. Kenapa? Karena nggak gampang. Dari surat Al-Mu'minun ya, surat 23 ayat ke-1 dan ke-2. Qad aflahal mu'minun, beruntung orang yang beriman, alazinahum fi sholatihim khashi'un, orang yang dalam sholatnya khusyuk. Nanti ujungnya ayat ke-10 dan ke-11. Mereka adalah yang yarisunal firdaus, mewarisi surga firdaus. Surga firdaus itu surga yang paling tinggi. Itu. Makanya hadiahnya mahal karena memang susah. Kalau gampang pasti hadiahnya sabun, atau rinso. Ya kan? Ya gampang gitu ya. Silakan, Pak. Ini dari pengalaman. Iya. Jadi khusyuk itu lagi susah apa lagi senang? Oke. Yang gampang didapat. Ya, yang gampang didapat lagi susah. Asli kan? Jadi senang lupa lu bentar. Iya. Maka itu yang hebat tuh begini, Pak. Lagi senang khusyuk. Nah, itu dia. Fazkuruni azkurkum tadi kalimatnya, ingatlah saya, nanti saya ingat kamu. Maksudnya salah satu tafsirnya, kalau kamu lagi senang ingat saya, nanti saat kamu susah, saya ingat kamu. Oh. Tapi kalau kamu lagi susah doang ingat saya, ingatnya susah doang gitu, lagi susah. Ya udah dikasih susah terus sama Allah supaya ingat kan gitu.
Nah, makanya latihan buru-buru kita ingat Allah saat senang, supaya saat susah nanti cepat Allah ingat sama kita. Oke. Baik, ada lagi yang lain? Silakan. Cukup? Satu lagi, Ustaz. Iya. Ini sebetulnya sebab akibat. Oke. Tabur tuai. Iya, betul. Apa yang kita lakukan, itulah yang akan kita dapatkan. Jadi takdir itu ada dua, Bapak Ibu. Satu namanya takwin, ya. Satu namanya tasyri'. Takwin itu takdir yang kita nggak punya campur tangan di dalamnya itu. Seperti kita dilahirkan di mana, dari keluarga apa, nggak ada campur tangan. Tapi ada takdir tasyri'. Tasyri' diambil dari kata syara'a. Syara'a itu artinya sebab akibat atau mekanisme syariat. Syara'a itu ya. Kalau Anda lakukan A pasti B. Kalau Anda lakukan C pasti D. Kalau Anda begini pasti begitu. Nah, itu takdir juga. Makanya gini, orang masuk surga atau neraka itu takdir bukan? Takdir, tapi takdir tasyri', bukan takdir takwin. Nah, iya. Jadi takdir yang dia pilih sendiri. Kalau dia lakukan ini, nanti pasti begitu. Kalau Anda lakukan ini, Anda masuk surga. Takdir. Takdir masuk surga yang tasyri' maksudnya. Bukan yang takwin. Gitu. Ada unsur waktu sih. Ada unsur waktu, ada unsur keterbatasan, ada unsur relativitas, semuanya di situ. Demikian. Dan di dunia ya. Itu selama di dunia saja. Sampai wafat, selesai. Kesempatan takdir tasyri' itu kembali kepada takwin 100%, sudah nggak ada lagi. Maka itu sebetulnya peluang besar kita di dunia ini untuk bisa berbuat untuk diri kita sendiri. Nah, gitu. Gitu kira-kira, Pak. Ada lagi yang lain? Cukup? Oke. Terima kasih Bapak Ibu, kalau cukup mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Khusyuk sekali lagi, sebetulnya take home message-nya adalah khusyuk itu latihan. Sholat khusyuk itu latihan. Latihan untuk apa? Untuk menghadapi persoalan hidup sehari-hari dan latihan ketika kita sakratul maut. Dan sholat khusyuk itu apa? Yaitu menggeser khauf kepada khasyah. Kalau sudah kepada Allah, nggak layak kita takut terhadap apapun. Sebenarnya itu, Pak. Coba. Benar nggak? Kalau sudah diserahkan kepada Allah, kita nggak layak takut terhadap apapun. Kalau enggak, Allah nggak maha besar dong. Iya, silakan. Jadi finalnya sakratul maut. Ujian finalnya. Habis itu Selesai. proses segala macam. Semua proses itu di tangan Allah semua, nggak ada lagi campur tangan kita. Udah semuanya berdasarkan apa yang sudah kita lakukan. Mulai dari alam barzah, nanti dibangkitkan dari kubur, kemudian di padang mahsyar, kemudian melalui jembatan siratal mustaqim, semuanya berdasarkan apa yang kita lakukan. Jadi finalnya itu adalah detik terakhir saat kita sakratul maut, saat kita keluar. Kalau kita keluar dengan la ilaha illallah, beres semuanya. Kalau saya nggak salah, tapi kalau soal syafaat dan lain sebagainya. Ada syafaat itu untuk mengangkat. Istilahnya gini, kalau guru dulu Pak, ibu saya guru nih, hak prerogatif guru itu hanya 2 poin. Gitu. Jadi misalkan masuk surga butuh 10 poin. Ini orang Islam, tapi setelah wafat poinnya cuma 5. Kira-kira ya, syafaat itu ngasih 2 poin misalnya. Di upgrade baru 7. Tetap masuk neraka dulu. Nah, gitu. Tapi dia ada tauhidnya. Gitu. Jadi syafaat itu hanya bagian kecil dari kira-kira mendongkrak. Nggak bisa semuanya. Orang punya bekal cuma 2, umpamanya masuk surga 10, bisa di upgrade jadi 8, nggak? Tambah 8 nggak bisa. Upgrade-nya kecil saja. Yang sangat banyak adalah diri sendiri. Iya Pak, silakan. Terakhir. Zikir. Disunahkan untuk apa Pak? Iya. 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 Iya, jadi zikir itu sebenarnya memang tidak harus bersama-sama.
Kalau bersama-sama itu sebetulnya Bapak Ibu, sebenarnya itu adalah ijtihad dari ulama Indonesia untuk ngajarin murid-muridnya yang di belakang bahwa zikir itu gini loh, bareng-bareng gitu. Boleh, nggak apa-apa. Tapi yang sesungguhnya memang nggak ada bareng-barengnya. Tapi kalau misalkan bareng-bareng gimana? Nggak apa-apa. Karena untuk ngajarin, misalkan ada anak-anak yang lagi sholat di situ, dia jadi tahu, oh zikir itu begini toh, gitu, begini dan seterusnya. Nah, zikir itu sendiri-sendiri. Kalimat zikir mana banyak Pak? Di antara lain ya seperti yang sering kita dengarkan dalam beberapa mazhab itu ada kalimat setelah astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wa atubu ilaih dan seterusnya. Allahu la ilaha illallah qayyum. Jenisnya banyak. Allahumma antas salam, minka salam, wa yakayyin salam, wa inna nabiyyu salam, salam dan seterusnya banyak. Tapi yang poin penting intinya justru adalah baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali, total 100. Kira-kira begitu. Baik, ada lagi yang lain? Sudah? Cukup ya? Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kalau nggak salah kita jumpa lagi di buka puasa ya, Bu Hadi ya, dan Pak Idris ya. Sabtu pertama ya, insya Allah. Oleh apa? Udah pulang apa? Umrah udah pulang ya. Jadi, nah sekaligus saya juga karena berarti kita nggak jumpa lagi sampai Ramadan. Saya sekaligus memanfaatkan forum ini untuk minta maaf. Berapa kali pertemuan kita pasti ada yang keliru dari saya. Mohon dimaafkan, Bapak Ibu, mohon diikhlaskan supaya kita masuk Ramadan dalam keadaan yang sama-sama ridho. Terima kasih. Belum tentu juga masuk sih, tapi mudah-mudahan Allah berikan panjang umur kita bisa masuk Ramadan sama-sama tahun ini dan lebih jauh lagi menjadikan Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik selama hidup kita insyaallah. Dari taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibunya ada di belakang ini. Oh iya.